Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Senang kita berjumpa lagi hari ini, Sabtu, tanggal 15 Juni 2024. Saya percaya dan imani ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan ini. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kami boleh lagi berada di hari Sabtu ini tanggal 15 Juni 2024 dalam keadaan diberkati. Bapa Surgawi, hari ini kami rindu sekali untuk membaca merenungkan firman Tuhan yang dapat menguatkan, membimbing kami. Oleh sebab itu Bapa, kami meminta curahkanlah Roh Kudus-Mu dan kuasailah kami. Tuntun kami untuk memahami bagian bacaan Alkitab, untuk menambah iman percaya kami kepadamu dan sehormat dan setia kepada Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa-dosa kami Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 11. Saya membaca untuk jemaat sekalian. Ayat 11 dalam Kisah Para Rasul pasal 5. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Mari kita renungkan bersama apa kata firman Tuhan. Diberi judul ketakutan mendengar dan melihat muka Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 11 ini menyajikan momen penting, yaitu muncul suatu suasana ketakutan yang menyelimuti seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar peristiwa tragis kematian Ananias dan Safira. Pernyataan sangat ketakutan menggambarkan dampak yang luar biasa dari peristiwa kematian Ananias dan Safira terhadap jemaat. Peristiwa tersebut menciptakan atmosfer ketakutan yang mendalam di antara orang-orang yang menyaksikannya. Hal ini memberi pesan tidak hanya menciptakan rasa takut, tetapi juga membangkitkan penghormatan yang mendalam terhadap Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, rasa takut yang melanda jemaat setelah peristiwa kematian Ananias dan Safira memiliki dampak besar terhadap pandangan dan sikap perilaku jemaat terhadap kekuasaan Tuhan Allah, bahwa tidak boleh bermain-main dengan Tuhan Allah. Memang Tuhan Allah penuh dengan kasih, tetapi kasih itu harus tegas, menghukum dan tidak kompromi dengan kebohongan. Sehingga ketakutan melahirkan penghormatan pada kemahakuasaan Tuhan Allah Pencipta. Dalam konteks ini, ketakutan dan penghormatan dapat dianggap sebagai elemen-elemen yang memperkuat hubungan spiritual antara umat manusia dan Tuhan Allah Pencipta, yang tidak hanya menciptakan rasa hormat terhadap kekudusannya, tetapi juga memotivasi untuk menjalani hidup yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, penting untuk memahami bahwa ketakutan yang dimaksud bukanlah ketakutan yang menghancurkan, tetapi rasa takjub dan hormat kepada Tuhan Allah. Hal ini menjadi panggilan hidup sesuai dengan cinta kasih Tuhan Yesus agar kita menghormati kekudusannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita harus belajar dari rasa takut yang terjadi di tengah-tengah jemaat dan orang banyak saat melihat dan mendengar kematian Ananias dan Safira yang begitu tragis, karena mereka telah mendustai Roh Kudus, tidak tulus dan tidak jujur.
Firman ini menjadi pesan firman bagi gereja, yakni perlu memperhatikan kejujuran dan tulusnya pemberian apapun itu kepada sesama kita dan kepada Tuhan dalam kekudusannya. Gereja diajarkan untuk hidup dalam ketaatan terhadap kedaulatan Roh Kudus, untuk hidup jujur dan benar. Gereja harus jujur dan berintegritas di hadirat Tuhan Allah dan dalam gereja, dalam kerja dan pelayanan gereja Tuhan. Gereja mesti menghindari hidup dengan dua wajah, yakni menunjukkan satu wajah kudus di depan umum, tetapi melakukan hal-hal yang kotor atau najis secara tersembunyi. Bagi kita keluarga Kristen, diajarkan untuk hidup dalam ketaatan terhadap firman Tuhan dan menjunjung tinggi kejujuran dan kekudusan dalam segala aspek kehidupan. Pentingnya bagi kita untuk menjaga integritas iman dalam kehidupan keluarga, di mana orang tua dan anak-anak hidup dengan jujur, terbuka terus terang, dan tidak menyembunyikan hal-hal yang dapat merugikan atau menyesatkan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian dan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, lewat perenungan kami, bagaimana Ananias dan Safira yang diberikan berkat oleh Tuhan Allah, dan ketika mereka menjual apapun yang ada pada mereka, yang sebenarnya itu dalam milik juga mereka dan dititipkan oleh Tuhan. Dan ketika itu mereka membawa kepada Petrus, mereka tidak jujur, tidak tulus, sehingga suami istri Ananias dan Safira ini betul-betul dihukum dengan cara kerja mereka yang tidak tulus dan mulia. Belajar dari firman ini, Tuhan tolong kami, sertai kami supaya kami belajar firman Tuhan untuk jujur, untuk setia, untuk tulus dalam segala hal, baik di keluarga rumah tangga, dalam persekutuan jemaat, di masyarakat, di tempat kerja, atau dimanapun Tuhan. Kuasai kami dalam Roh Kudus. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, tolong dan sertai jemaat kami Maranatha Selatan, kolom 1 sampai kolom 27, pelayan khusus, para pendeta, pastor, pegawai, perangkat pelayanan gereja Tuhan. Di dalamnya ada tim multimedia yang menyebarkan firman Tuhan lewat media sosial, channel YouTube kami Maranatha Selatan Tomohon, agar nama Tuhan dikumandangkan, disebarkan dan disaksikan, sehingga siapapun yang mengikuti ibadah dalam renungan harian keluarga setiap hari, baik jemaat kami bahkan di luar jemaat yang ada, mengikuti semua ibadah ini, Tuhan memberkati mereka, Tuhan melihat memandang mereka, dan yang ada yang sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Engkau kiranya jamah, dan Engkau kiranya Tuhan sembuhkan, pulihkan baik fisik mereka, baik ekonomi mereka, pekerjaan mereka, usaha bisnis mereka, bahkan hubungan relasi antara suami istri, anak-anak, orang tua, bahkan kakak adik saudara bersaudara. Tuhan, Engkau lihat, Engkau pandang mereka dan dengar sambut doa yang mereka naikkan kepadamu. Pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan serta jaga, lindungi mereka, pemimpin-pemimpin kami di tingkat pusat sampai pemerintah-pemerintah kami yang ada di Indonesia, secara khusus di Sulawesi Utara dan juga kabupaten kota dan kota Tomohon yang kami cintai ini, dan juga di kecamatan Tomohon Timur, dan juga di wilayah Paslon 1 dan 2. Tuhan, kami serahkan kepadamu dalam tugas tanggung jawab kami selaku badan pekerja Majelis Sinode Gemim, bahkan juga badan pekerja Majelis Jemaat dan wilayah dan pelayan-pelayan khusus. Tuhan memberkati dalam tugas tanggung jawab kami. Inilah doa dan harapan kami Bapa,
Biarlah kami tabah dan setia, jujur, dan tulus, dan rela berkorban dengan selalu hormat dan takut akan Engkau. Ampuni dan kasihani kami Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa ya untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, Wilayah Tomohon 1. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.